Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Dewi Wahyuni, dalam pembelajaran PKN kelas 7. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu Lydia telah membahas materi faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 5 faktor yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa membuka buku PPKN kelas 7 kurikulum 2013 di halaman 87 sampai dengan 96. Baiklah, kita mulai ya. Keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain terlihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asalnya. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangatlah banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila kita memiliki sikap toleransi. Yang selanjutnya, keberagaman agama dan kepercayaan. Tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Yang menjadi alasan keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia sangat diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa lain banyak berdatangan ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama, seperti ajaran agama Hindu dan Buddha, dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Selanjutnya ajaran agama Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Agama Kristen dan Katolik dibawa oleh bangsa Eropa, sedangkan agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana animisme itu adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh,
Dan dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dan menetap di tempat-tempat tertentu, seperti pohon-pohon besar. Selanjutnya, keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras antara manusia satu dengan yang lainnya, seperti perbedaan warna kulit, warna rambut, dan bentuk rambut, bentuk muka, bentuk badan, dan ciri fisik lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ada lagi yang namanya ras Melanesoid. Ras ini mendiami di daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang keempat ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, rasa kekerabatan, dan rasa persahabatan sehingga terwujudlah perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Selanjutnya, keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Menurut Syarif Mois, struktur masyarakat ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang kedua, secara vertikal, yang ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, seperti perbedaan penghasilan, pendidikan, permukiman, pekerjaan, dan kedudukan secara politik. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran. Nah, namun keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, Ikatan Tanah Air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian video hari ini. Untuk tugasnya nanti dikirimkan di grup WhatsApp masing-masing. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.